Pada saat mesin bekerja, maka water pump juga akan ikut berputar. Cairan dari radiator akan terdorong ke bagian dalam mesin melewati jalur-jalur yang terdapat di dalam mesin, yaitu water jacketnya. Nah, karena suhu mesin ini belum mencapai suhu kerja yang ideal, yaitu sekitar kurang lebih 80 derajat Celcius, maka termostat itu masih tertutup, sehingga cairan ini menjadi tertahan di sekitar water jacketnya. Dan suhu mesin pun akan menjadi cepat naik menuju suhu kerja yang ideal. Pada tahapan ini, cairan radiator belum bisa dikatakan melakukan sirkulasi yang sempurna. Nah, untuk tambahan informasi ya, karena cairan ini belum bisa mengalir dengan sempurna, tentunya ada kekhawatiran akan membebani putaran water pump. Nah, jadi di bagian atas dari water pump ini terdapat sebuah jalur khusus ya yang ukurannya kecil, yang kita sebut ini adalah jalur bypass. Ini jalur akan mengalirkan cairan kembali dari water pump, itu akan naik menuju ke bagian atas daripada radiator melewati selang yang kecil ini. Nah, jadi tujuannya itu hanyalah untuk membantu mengurangi tekanan yang terjadi di bagian pompa, karena cairan yang ada di dalam water jacket itu tidak bisa mengalir melewati termostat untuk naik ke atas daripada radiatornya. Pada saat suhu mesin meningkat hingga lebih dari 80 derajat Celcius, termostat akan mulai membuka. Jadi cairan yang tertampung di dalam water jacket ini akan bergerak melewati termostat, kemudian naik ya menuju ke bagian atas dari radiator. Suhu cairan yang panas akan dialirkan ke lempengan-lempengan yang terdapat pada radiator. Lalu dengan dibantu udara dari arah depan, sirip-sirip dan lempengan radiator ini akan diturunkan suhunya. Dan tentu saja juga akan mempengaruhi suhu cairan yang terdapat di dalam bagian radiatornya. Sehingga awalnya cairan yang tadi itu panas akan turun menjadi levelnya hangat. Lalu akan masuk kembali ke dalam water pump untuk dialirkan kembali ke dalam water jacket. Sehingga dapat menstabilkan suhu mesin tidak terlalu tinggi dan juga tidak pula terlalu rendah. Pada kondisi ini ya, kita bisa mengkategorikan sirkulasi cairan radiator itu sudah terjadi dengan sempurna. Karena jalur utama sudah terbuka ya, maka otomatis jalur bypass yang terdapat di bagian atas pompa ini ya, itu menjadi tidak efektif lagi bekerjanya. Jadi cairan yang terdapat dari pompa itu otomatis akan maksimal didorong ke bagian dalam mesin ya, yaitu masuk ke bagian water jacket, lalu akan diteruskan menuju termostat untuk kembali ke bagian atas dari radiatornya. Kondisi berikutnya, apabila suhu mesin naik terlalu tinggi ya, mungkin lebih dari 95 derajat Celcius, di bagian jalur radiator ini ya akan mulai timbul tekanan yang berlebihan. Nah, jadi kalau tekanannya terlalu tinggi, ini cairan akan mulai berusaha untuk menekan begitu ya. Nah, pada saat itu tutup radiator yang memiliki desain khusus akan membuka katup tekanan sehingga cairan yang ada di dalam radiator ini akan terdorong keluar menuju ke tabung reservoir atau tabung cadangannya. Pada saat yang sama, termosensor akan mendeteksi kondisi panas yang tinggi ini lalu menjadi pemicu untuk mengaktifkan kipas radiatornya, sehingga kipas akan menyala dan membantu mempercepat pendinginan pada cairan yang sedang mengalir di radiator. Kemudian, ketika suhu mesin turun kembali menjadi suhu yang ideal begitu ya, tekanan pada jalur cairan akan berkurang, dan sebaliknya muncul gaya hisapan atau kevakuman karena berkurangnya cairan yang terdorong keluar tadi. Nah, pada kondisi ini ya, sekali lagi tutup radiator melakukan tugasnya dengan membuka katup kevakuman, sehingga cairan dari tabung reservoir atau tabung cadangan akan terhisap lalu masuk kembali ke dalam radiator, lalu bersirkulasi dengan cairan yang lainnya untuk menjaga suhu kerja yang ideal pada bagian mesin.